Ya, hello Slay People, kembali lagi bersama saya Faris di acara Bincang Guru. Jadi pada episode kali ini kita akan membombardir suatu modul ajar berdasarkan teori Where to. Nah, seperti apa sih Where to itu? Nanti akan dijelaskan bersama dengan narasumber yang benar-benar hebat dan terpercaya, IPK kumlot bukan lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah informasi umum mengenai modul ajar yang akan kita bombardir ini. Jadi modul ajar ini merupakan modul ajar SMP yang diterbitkan pada tahun 2024-2025. Jadi fasenya adalah fase D, seperti itu. Setelah mengetahui informasi umum dari modul ajar yang akan kita bombardir, kalau begitu marilah kita panggil bintang tamu spektakuler kita pada hari ini ya. Yang pertama ada Kak Ulia. Di mana suaranya? Ya, masuk di sini Kak Ulia, Masya Allah. Masuk dulu, duduk. Ya. Oke, kemudian yang kedua ada Kak Risna. Ini penonton bayarannya kurang semangat ya, Masya Allah banget. Yang semangat dong. Ya, kemudian yang terakhir ada Kak Wilda, silakan masuk. Ya, Masya Allah banget ya. Akhirnya kita bisa bertemu dan berbincang bersama di podcast Bincang Guru. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kegiatan atau kesibukan kalian akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Siapa yang mau jawab duluan? Silahkan. Kalau saya sebagai mahasiswa yang berpendidikan. Oh, mahasiswa yang berpendidikan, guys. Lihat jadi tuh. saya menyelesaikan LMS yang bertumpuk. Oh, LMS yang bertumpuk. Oke, mungkin ya yang lain. Ya, kalau saya seperti biasa, Sleep Beauty. Oh, Sleeping Beauty ya. Tapi kok bisa IPK-nya kumlot? Masya Allah, gimana tuh? Ya, di antara tidur tuh ya kerja tugas juga kan. Oh, kerjain tugas juga. Kalau Kak Wilda sendiri gimana nih? Kalau saya kesibukannya sibuk aja sih. Oh, kok sibuk aja seperti itu ya. Iya. Jadi Masya Allah banget ya, mereka memiliki kesibukan masing-masing tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di podcast Bincang Guru ini. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Masya Allah. Oke, terima kasih penonton bayaranku. Mantap betul. Ya, jadi kalian di sini udah tahu apa belum sih topik kita pada hari ini? Ya, Mungkin mungkin where to ya. Iya, betul sekali terkait Where to. Jadi kita akan membombardir suatu modul ajar berdasarkan Where to. Nah, kalau boleh tahu nih, Where to itu menurut kalian apa sih? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab definisi dari Where to. Oke, jadi Where to adalah sebuah konsep di mana konsep ini ditemukan oleh Wiggins dan McTigue di dalam artikel Brown pada tahun 2004, yang mana ini adalah sebuah konsep bagi guru-guru untuk merancang modul pendidikan, modul pembelajaran, sehingga kegiatan proses pembelajaran, penilaian dan tujuan yang ditetapkan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi terstruktur dan lebih baik gitu loh. Lebih terstruktur, lebih baik gitu ya. Jadi kalau saya tangkap itu Where to itu merupakan suatu teori yang mana modul ajar itu disusun berdasarkan elemen W, H, E, R, E, T, dan juga O. Nah, habis ini nih kita akan membombardir modul ajar tersebut satu persatu dari 7 huruf tadi. Seperti itu. Kalian semua sudah siap? Sudah. Penonton yang di belakang sudah siap? Siap. Ya, oke. Langsung saja kita masuk ke huruf yang pertama, yaitu W, seperti itu ya. Jadi siapa nih yang mau menjelaskan tentang W terlebih dahulu? Oke, mungkin saya dulu ya. Oh ya, Risna. Oke, apa yang Anda ketahui tentang W seperti itu? W, dari dari akronim Where to, W adalah where, yang artinya di mana, dan why, mengapa. Where itu memberikan petunjuk kepada guru untuk memberikan kejelasan dari mana tujuan pembelajaran itu ditentukan. Apakah berdasarkan pemahaman peserta didik
atau gimana? Terus kenapa? Kenapa gitu loh? Harus menentukan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan pemahaman peserta didik. Oh, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan modul ajarnya nih, kira-kira W itu penerapannya seperti apa sih di dalam modul ajar tersebut? Oke, jadi dari modul ajar yang kita analisis, nah itu tentang simple present tense, di mana tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di elemen kurikulum merdeka. Namun, mungkin kami memberikan saran kepada calon guru ataupun guru yang ingin membuat rancangan pembelajaran, yaitu sebaiknya menggunakan acuan pada capaian pembelajaran dalam membuat atau menyusun kalimat tujuan pembelajarannya sesuai dengan capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Seperti itu. Nah, Seperti itu. kalau saya lihat-lihat juga ya, itu tuh apa ya, kayak diksi yang digunakan itu masih apa ya, terlihat seperti kurikulum 2013 banget ya. Seperti itu. Jelas, Nah, jelas. betul. Seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan atau sudah cukup? Ada tambahan. Ya. Jadi tambahan tentang Wertu di sini pada modul ajar yang kita dapatkan terdapat 3 level peserta didik berdasarkan pengetahuannya. Yang pertama adalah mampu atau kemampuannya dalam berbahasa Inggris itu sudah cukup bagus. Kemudian yang kedua adalah sedang dan yang terakhir adalah belum mampu. Jadi diperlukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu seperti sesuai dengan itu. kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan pemahamannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, penilaian, bentuk penilaian juga mungkin diberikan saran agar lebih sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik yang mana kita ketahui dengan materi simple present tense itu, ya tentunya peserta didik dapat membuat kalimat berupa kebiasaan sehari-hari, baik itu positif, negatif, ataupun interrogatif, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi di dalam kelas tersebut peserta didiknya dibagi menjadi 3 level kemampuan ya. Ya. Seperti itu. Ya, tadi kita barusan mendengarkan penjelasan dari Kak Risna mengenai huruf W atau elemen W dalam Wertu. Sekarang kita lanjut lagi ke huruf yang selanjutnya, yaitu H, mengenai hook. Coba ada yang bisa menjelaskan hook itu seperti apa dan kemudian penerapan hook itu di dalam modul ajar yang kita analisis itu seperti apa? Siapa yang hendak menjelaskan? Silahkan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan kembali. Oh, Kak Risna lagi. Oke. Jadi huruf H gitu ya. H, kalian semangat sekali membahas hurufnya. Jadi huruf H itu berarti hook. Nah, maknanya bagaimana mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik dan bagaimana memberikan materi pembelajaran yang bisa memberikan motivasi kepada peserta didik dan menjaga motivasi belajar tersebut selama proses pembelajaran. Jadi untuk menggugah gitu loh antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, mungkin di modul ajar tersebut udah ada berupa pertanyaan pemantik yaitu diagnostik kognitif. Namun menurut saya mungkin untuk lebih baiknya diberikan dahulu pertanyaan diagnostik non kognitif. Oh, Ya. seperti itu. Jadi baru adanya tuh yang kognitifnya doang ya, belum ada yang non kognitif Non seperti kognitif itu. sangat diperlukan gitu. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Kemudian untuk menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, apabila peserta didik udah merasa kayak wah ini pembelajaran membosankan banget gitu loh ya kan, ya kita bisa sebagai guru memberikan ICQs question, jadi mengecek kembali gimana peserta didiknya udah paham apa enggak gitu loh, kemudian memberikan ice breaking. Oh, ice breaking juga seperti itu. Ice breaking kan, apalagi misal peserta didik kita adalah anak SMP, bisa disesuaikan dengan ice breaking yang fun. Oh, sesuai dengan umurnya seperti itu. Contohnya mungkin The Wheels on the Bus gitu, apakah mungkin cocok diterapkan di SMP atau tidak? Menurut saya untuk kelas 1 boleh, karena itu kan peralihan gitu loh dari taman kanak-kanak ke remaja. Jadi sangat diperlukan juga kreativitas seorang guru dalam memberikan ice breaking. Oke, seperti itu ya. Itulah penjelasan mengenai hook ya, slay people. Terima kasih Kak Risna atas jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf E. Ya, jadi
siapa yang hendak menjelaskan mengenai huruf E itu apa dan mungkin penerapannya di dalam modul ajar tersebut seperti apa? Siapa yang hendak menjelaskan? Ya, saya ingin menjelaskan elemen Kak E ini. Wilda, silahkan Kak Wilda. Oke, jadi elemen E dalam arti itu meliputi equipment, Equipment, terus ada peralatan ya Bunda ya. kelengkapannya dan experience, lalu ada juga explore. Jadi di mana nanti peserta didik mengeksplor atau mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran itu, seperti itu. Nah, dalam modul ajar ini peserta didik diminta untuk presentasi kelompok ya, Presentasi kelompok. yang mana gurunya itu menampilkan video ya melalui proyektor ya, lalu di videonya itu terdapat simple present tense ya. Terdapat kalimat simple present tense seperti itu. Lalu siswa itu, peserta didik itu diminta untuk bertanya terkait video tersebut. Nah, dan juga siswa itu berkelompok sesuai dengan level-levelnya tadi ya, sesuai levelnya tadi yang 3 tadi ya, yang itu juga. super mampu, terus tengah-tengah sama yang kurang mampu itu. Iya, seperti itu. Dari situlah dapat mengeksplor tentang simple present tense tersebut. Dan di tahap itu pula peserta didik dapat memiliki pengalaman seperti itu. Memiliki pengalaman dalam belajar simple present tense seperti itu. Jadi apa ya? Kalimat-kalimat simple present tense-nya itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu atau bagaimana? Iya. Kalimat seputar sehari-hari dan juga ada guru juga memberikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Iya, pekerjaan Apa itu rumah. pekerjaan rumahnya kalau boleh tahu? Itu secara individu yang mana pekerjaan rumah itu membuat kalimat kegiatan rutinitas sehari-hari. Kegiatan rutinitas sehari-hari. Iya, seperti itu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Oke, jadi itu penjelasan mengenai huruf E ya. Tadi ada equipment, explore, dan experience. Ya, kita lanjut lagi di huruf yang selanjutnya yaitu huruf R. Nah, coba siapa yang hendak menjelaskan mengenai huruf R itu apa dan penerapannya dalam modul ajar tersebut seperti apa? Ya, saya ingin menjelaskan huruf R sekaligus huruf E lagi. Sekalian huruf E yang kedua nih. Masya Allah banget, silahkan Kak Wilda. Jadi huruf R di Where to ini merujuk pada reading dan reverse, di mana peserta didik diminta untuk memikirkan kembali ya, memperbaiki lah seperti itu, memperbaiki kinerja mereka. Memperbaiki kinerja mereka. Dari mana memperbaikinya? Dari presentasi. Peserta didik diberi tugas ya, lalu dipresentasikan di depan kelas, lalu kelompok lain dan juga guru memberikan komentar, feedback gitu, tanggapan terkait presentasi hasil diskusi mereka seperti itu. Dari sanalah tugasnya tersebut itu berdasarkan dari video yang ditayangkan tadi atau betul. Berdasarkan video itu. Oke, boleh dilanjut silahkan. Maaf tadi. Jadi setelah mempresentasikan dan guru sekaligus kelompok lain memberikan feedback, guru juga memberikan peluang kepada peserta didik setelah melakukan presentasi untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali ya hasil kinerja mereka ya, slay people. Iya, seperti itu. Jadi dari komentar maupun tanggapan kelompok lain maupun feedback dari guru nantinya akan menjadi acuan peserta didik untuk memperbaiki kinerja mereka seperti itu. Seperti itu. Itu yang R yang tadi R, ya. Tadi apa? Rethink dan reverse. Oke, sekarang lanjut ke E yang kedua nih. Iya, jadi yang kedua ini ada evaluate atau evaluasi dan juga exhibit ya, di mana guru dan peserta didik mengevaluasi seperti itu. Nah, cara mengevaluasinya itu guru memberikan refleksi kepada peserta didik terkait pemahaman, hambatan sekaligus solusinya. Sekaligus solusinya juga. Iya. Masya Allah banget ya. Iya, seperti itu. Dan juga selain itu guru juga memberikan kriteria lewat rubrik gitu untuk mengetahui kepemahaman siswa itu udah sampai mana seperti itu. Seperti itu. Jadi ada kriteria-kriterianya di dalam rubriknya itu. Ada sikap, sikap, meliputi kedisiplinan seperti itu. Terus ada
pemahaman dan seperti itu. Juga. Iya. Seperti itu. Dan bentuk refleksinya itu juga siswa diberikan LKPD juga. Oh, LKPD. Jadi bukan apa kayak tanya jawab gitu enggak? Ada LKPD-nya juga. Oh, ada LKPD. Oke, Iya, seperti itu. seperti itu. Terus itu. Oh, itu aja ya. Oke, Slay People, tadi barusan kita mendengarkan penjelasan dari Kak Wilda ya mengenai R dan juga E yang kedua. Tepuk tangan dulu dong, Slay People. Woo! Oke, Slay People, tak terasa ya kurang 2 huruf lagi, yaitu huruf T dan juga Oh, seperti itu. Nah, kita mulai dari huruf T terlebih dahulu. Siapa yang hendak menjelaskan nih? Saya. Oh, Kak Ulia, silakan boleh dijelaskan kepada Slay People mengenai huruf T itu apa? Ya, T itu bisa disebut sebagai be tailored atau jadi modul ajarnya itu menyesuaikan kebutuhan peserta didik seperti misalnya perkembangannya, kemampuannya dan juga karakter peserta didik gitu. Oh, seperti itu. Jadi menyesuaikan ya, benar-benar menyesuaikan. Nah, itu beda enggak sih sama Taylor Swift itu, Taylor itu? Beda pastinya. Oh, Kalau Taylor Swift itu beda. penyanyi. Oh, penyanyi. Kalau ini itu konsep yang diterapkan dalam modul ajar. Oh iya, seperti itu. Ya, ini guyonan aja ya, biar nggak sepaneng banget podcastnya ya. Oke, Iya, bener. biar nggak sepi. Ya, mungkin itu aja yang huruf T atau ada tambahan lagi? Iya, ada tambahannya. Oh, ada tambahan lagi. Jadi kalau dikaitkan dengan modul ajar yang sedang kita bombardirkan ini, iya, nah jadi strategi pembelajaran yang digunakan itu sangat menyesuaikan peserta didik, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, Nah, berdasarkan 3 kemampuan tadi benar. ya. Nah, jadi berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan oleh guru, yaitu asesmen diagnostik. Oh, diagnostik yang tadi itu. itu. Jadi Oke, kan Pak. terbagi kepada 3 level. Yang pertama level kemampuan tinggi. Iya, Nah, jadi kemampuan tinggi ini mereka juga mendapatkan tugas yang lebih kompleks tantangannya. Oh, lebih kompleks. Hmm. Oh. Kemudian ada kelompok kedua itu kelompok yang sedang. Nah, tantangan yang mereka dapat itu lebih sederhana daripada yang tinggi. Kemudian kelompok yang ketiga itu ada kelompok yang rendah. Nah, jadi mereka ini bisa dibilang mereka lebih disupport sama gurunya, lebih lebih diberikan disupport. karena ya mereka memiliki kemampuan yang sedikit kurang ya dari yang lainnya, sehingga ya lebih difasilitasi, dibimbing seperti itu. Oh, Nah. seperti itu. Sudah yang huruf T? Ada atau ada lagi? Selain dari itu, Ya, selain dari itu. modul ajar ini juga menyesuaikan terhadap apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau misalnya peserta didiknya itu memiliki gaya belajar yang misalnya visual, jadi kalau visual. gurunya sebelumnya menggunakan media teks, itu bisa diganti ke video. Oh, video Nah, sama seperti yang udah Iya, diterapin itu kan? Jadi sangat fleksibel. Sangat Gitu. fleksibel, Jadi ya. sangat menyesuaikan peserta didik. Begitu. Oke. Sudah? Sudah. Ya, kalau gitu langsung saja kita lanjut ke huruf yang terakhir, yaitu O. Ya, siapa yang hendak menjelaskan? Saya lagi. Kak Ulia lagi. Ya, oke, silahkan Kak Ulia. Oke, nah jadi yang O itu dikenal sebagai be organized, yang mana modul organized. ajarnya itu terorganisir untuk memaksimalkan peserta didik itu terlibat aktif dan juga efektif dalam proses pembelajaran. Oh, gitu. seperti itu. Jadi biar proses pembelajarannya tuh lebih terstruktur gitu ya. Benar. Oh, Nah, seperti Jadi itu. dalam modul ajar ini itu modul ajarnya itu disusun itu yaitu peserta didik itu terlibat seperti dalam diskusi kelompok, diskusi kemudian juga menyelesaikan LKPD, yang mana susunan kalimat dalam LKPD itu sesuai relate dengan kehidupan mereka. Oh, relate Begitu. dengan kehidupan mereka. Iya, kalimatnya relate. Nah, kemudian juga langkah pembelajaran digunakan itu pertama itu ada pendahuluan, Pendahuluan, dengan terus apersepsi kepada peserta didik. oh ada apersepsinya Iya, juga. Oh, benar. yang asesmen non kognitif, yang kognitif apa itu tadi? Oh, yang kognitif tadi. Terus kemudian Kemudian itu ada pengenalan tujuan pembelajarannya apa. oh, ada itunya juga. Oh, Masya Allah ya. Tahu gitu. Nah, kemudian kegiatan inti itu yaitu diskusi, menonton video, peserta didik juga menyelesaikan LKPD, dan yang terakhir itu ada refleksi. Oh, gitu. ada refleksi. Dan juga analisis juga. ya. Analisisnya Ya, juga. analisis gitu. Nah, guru juga memberikan umpan balik
supaya peserta didik lebih efektif dalam pembelajaran ke depannya seperti itu. Seperti itu. Umpan baliknya itu mengenai hambatan-hambatan yang dialami peserta didik gitu atau gimana? Iya, jadi ketika mereka menyelesaikan tugas secara berkelompok, itu gurunya langsung memberikan pembalik apa poin-poin yang kurang sehingga mereka bisa lebih memperbaikinya, dan juga mereka bisa memperbaikinya itu ketika di tugas individu yang diberikan di PR. Gitu. Yang di PR Iya, tadi. benar, gitu. Iya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Wilda, Kak Risna, dan Kak Ulia atas penjelasannya mengenai Where2 dan juga pembombardian ya modul ajar tersebut ya. Mungkin dari pembicaraan kita selama ini ya mungkin bisa disimpulkan bahwa Where2 itu merupakan sebuah teori ya, merupakan sebuah konsep yang mana itu tuh sangat penting untuk digunakan bagi guru dalam menyusun sebuah modul ajar. Karena dengan menyusun modul ajar menggunakan Where2 itu proses pembelajaran akan menjadi lebih terstruktur. Selain itu pembelajaran juga bisa lebih berdiferensiasi ya. Seperti itu, dan juga hal tersebut pastinya dapat membuat peserta didik menjadi nyaman ya, menjadi nyaman selama mengikuti proses pembelajaran. Mereka jadi merasa tidak tertekan, pokoknya jadi nyaman dah, best banget dah seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya, Masya Allah. Terima kasih penonton bayaran yang sudah hadir ya pada podcast kali ini ya. Mungkin terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Ini habis ini mau ngapain nih? Mau nongki, ngopi-ngopi ya. Boleh kali ya, nanti saya ikutan ya. Oke. Nggak boleh, jahat amat nih. Ya, oke. Oke, Slay People, usai sudah podcast kita pada episode kali ini ya. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Oke, sebelum saya menutup podcast kali ini, saya ada pantun nih ya. Penonton bayaran, tepuk tangannya mana dulu? Oke, mantap ya. Bengong jempa, megah di Aceh. Sampai jumpa Slay People yang kece. Saya Faris, signing out.